hadir karena kami ingin kerjasama yang erat antara partai politik pendukung dengan para relawan. Itu sangat penting karena bagaimanapun tentu partai politik akan punya fokus, tapi juga relawan akan punya fokus. Ini kalau bersatu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan alhamdulillah seluruh relawan yang hadir di sini, yang tadi mereka adalah wakil dari sekitar 500-an simpul seluruh Indonesia, itu tumbuh secara organik. Jadi bukan yang dimobilisasi, tapi datang dari bawah. Ini satu kekuatan yang insya Allah akan terus berjuang sampai akhirnya memenangkan Anies Baswedan. Waktu bersama keluarga, banyak pertemuan-pertemuan, dan malam ini adalah tahun baru pertama yang saya bisa bersama keluarga di rumah. Karena selama bertahun-tahun, kalau menjelang tahun baru, justru itu masanya tugas mengantisipasi perayaan tahun baru, kemudian biasanya inspeksi keliling, habis itu memastikan semua sisa-sisa perayaan itu tuntas dibersihkan, jadi pagi harinya sudah rapi. Nah, biasanya tahun baru selalu tugas. Jadi malam hari ini saya bersama keluarga menikmati sejak tadi siang, kita banyak kegiatan dengan keluarga saja. Jadi sebenarnya sesudah selesai di Jakarta, ada banyak waktu untuk lebih bersama keluarga. Itu kan harapannya Pak, dia boleh saja nanti dibuktikan di lapangan, buktikan di lapangan, di dalam jelek atau benar itu kita lihat apakah yang dikatakan itu atau salah. Kalau orang mau bertinju, setiap petinju punya gaya masing-masing. Kalau yang namanya Mama tadi kan kalau ya lah, nanti kayak Norton punya gaya sendiri, Josh Foreman punya gaya sendiri, petinju punya gayanya masing-masing. Maka nanti di dalam pertempuran atau dalam bertinju akan kelihatan hasilnya akan kelihatan. Nah, itu loh, jadi kita nggak usah kita Muncul sebagai ketua Bapilu, kira-kira Jawa Tengah bakal dikuasain sama PDIP lagi nggak? Jadi kalau saya ngomong hari ini nanti dikira ngomong besar. Pikir tentang strategi lain. Apa misalnya adalah bagaimana kita mengkonsolidir tim baik itu level nasional yang nanti akan menjadi semacam payung kegiatan, lantas juga diimplementasikan dalam bentuk action plan di masing-masing daerah. Itulah yang akan terus, sehingga semuanya nanti akan terjadi semacam orkestrasi antara relawan dan partai. Memang yang kelihatan yang keliling, karena kan kalau foto-fotonya foto-foto acara keliling, tapi sebenarnya banyak acara bersama keluarga, banyak acara pertemuan-pertemuan yang tidak kelihatan gambarnya. Tapi itulah kegiatan keseharian kami setelah selesai bertugas di bulan Oktober. Ungkapan mereka adalah tentang bagaimana bagian manfaat itu bisa lebih adil. Begitu juga kalau kita datang ke tempat-tempat di mana mereka merasa banyak sekali peluang ekonomi, tetapi yang mengerjakan justru bukan orang-orang dari tempat yang mereka berasal, banyak dari luar, bahkan dari luar negeri. Jadi keadilan kesempatan. Jadi kata kunci yang menurut kami memang perlu segera kita fokuskan adalah tentang keadilan sosial. Kalau saya boleh sampaikan bahwa Republik ini didirikan memang untuk menghadirkan kesejahteraan. Kan nggak apa-apa, optimis. Orang begitu, Adinda, itu mesti lakukan tracking jejak rekam, dikris perjalanannya. Misalnya Jawa Tengah, dilihat perjalanan, kan begitu. Perjalanan PDIP-nya seperti apa? Apakah pernah kalah sebagai gubernur sebenarnya? Itu fakta. Nggak pernah kalah loh, Jawa Tengah dan sebelah nggak pernah kalah. Kita bukan gubernur selalu menang, oke? Jadi ya kita kan mau ngomong apa, kita lihat aja di lapangan. Tapi orang yang bisa melihat tren itu, ada anak sekolahnya dari kecil pintar terus kemudian dikatakan pada saat mahasiswa itu nanti goblok ya, itu kalau tempat jatuh kan gitu loh. Kalau normal ya pasti ya.
Anies Baswedan dapat dukungan dari petani di Brebes, Jawa Tengah. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, ratusan petani di Brebes, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres Republik Indonesia di Pilpres 2024. Deklarasi ini berlangsung di Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu 30 Juli 2023. Deklarasi difasilitasi simpul relawan Anies Baswedan, yakni Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman. Melalui Laskar Aman, para pejuang pangan di Brebes ini menginginkan Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ketua Umum Laskar Aman Ervanto mengatakan pihaknya diminta mewadahi kegiatan ini sehingga mudah disampaikan kepada capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat tersebut. Kami diminta untuk menyampaikan aspirasi para pejuang pangan di Brebes, Jateng. Aspirasi mereka tentu sangat layak mengingat ada banyak persoalan yang dialami petani di Jateng. Dengan harapan ketika Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, aspirasi ini bisa ditindaklanjuti, kata Ervan. Sementara Ketua Laskar Aman Jawa Tengah Slamet Sudarso mengatakan suara petani di Jawa Tengah sangat penting mengingat kebutuhan mereka di daerah sangat banyak. Ia menjelaskan banyak keluhan petani di Jawa Tengah yang selama ini belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah. Untuk itu, dukungan kepada Anies Baswedan bukan tanpa alasan. Dukungan para petani di Brebes dan Jawa Tengah pada umumnya sebagai bentuk apresiasi dan komitmen agar setidaknya jika Pak Anies Baswedan terpilih, aspirasi mereka bisa ditangani dengan baik, kata Slamet. Dalam deklarasi ini, para petani yang hadir menyampaikan persoalan yang mereka alami selama ini. Mereka banyak berharap agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu nantinya peduli dan memperhatikan aspirasi petani, baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Harapan tersebut mereka sampaikan secara terbuka agar Capres Anies Baswedan nantinya dapat menangani dengan baik melalui kebijakan yang berdampak positif untuk kesejahteraan petani. Koordinator Petani Brebes Duklas mengatakan persoalan yang paling urgen yang dialami oleh kelangkaan pupuk, kemudian bibit yang tidak diperoleh semua petani. Ia berharap pemerintah yang akan datang bisa memberikan bantuan dengan rasa keadilan untuk semua petani. Hanya kepada orang-orang tertentu kami berharap ketika Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, persoalan seperti ini diperhatikan secara maksimal sehingga para petani bisa mendapatkan pemerataan pembagian pupuk dan bibit yang bisa digunakan oleh petani, ujar Duklas. Ia berharap jika selama ini nasib petani luput dari perhatian pemerintah, maka yang akan datang pemerintah lebih fokus melalui anggaran atau bantuan yang sesuai kebutuhan. Sebab, kata dia, petani merupakan ujung tombak atau garda terdepan dalam urusan ketahanan pangan. Karena kami petani merupakan unsur penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Apa yang kami kerjakan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat yang setiap hari semakin meningkat, seperti beras, bawang merah, sayur, dan buah-buahan, katanya.